banyak diisi pemain lokal. Indra Syafri hanya bawa 3 pemain abort. PSSI baru-baru ini mengumumkan daftar 23 pemain yang akan membela timnas Indonesia U20 di ajang Piala Asia U20 2025 mendatang. Namun, 2 pemain naturalisasi, Tim Gaye Pence dan Dion Marks, belum bisa bergabung karena proses perpindahan kewarganegaraan mereka masih belum selesai. Akibatnya, skuad yang dibawa mayoritas berasal dari klub-klub Liga 1 dan Liga 2 Indonesia. Meski demikian, ada 3 pemain yang saat ini berkarir di luar negeri dan turut serta memperkuat timnas Indonesia U20. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Jens Raven. Pemain berusia 19 tahun ini menjadi andalan di lini depan dengan torehan 7 gol untuk skuad Garuda Muda. Saat ini, ia bermain untuk FC Dordrecht U21 di Belanda. Dengan tinggi badan mencapai 189 cm, Jens diharapkan mampu menjadi tumpuan utama tim dalam urusan mencetak gol di Piala Asia U20 nanti. Selain Jens, ada juga Welber Jardim yang berkarir di Brasil bersama Sao Paulo U18 dan U21. Pemain keturunan Brasil Indonesia ini memiliki fleksibilitas bermain di berbagai posisi, mulai dari bek kanan, gelandang bertahan, hingga gelandang tengah. Sebelumnya, ia juga pernah membela timnas Indonesia U17 dan kini menjadi salah satu pemain kunci di skuad U20. Nama terakhir adalah Marcelinus Amaola, yang saat ini bermain untuk UD Logroñés B di Spanyol. Pemain yang telah mengoleksi 5 caps bersama timnas Indonesia U20 ini diproyeksikan menjadi andalan di sektor sayap pada ajang Piala Asia U20 mendatang. Kehadiran ketiga pemain ini diharapkan dapat memberikan warna baru dan meningkatkan kekuatan timnas Indonesia U20 dalam menghadapi turnamen tersebut. Sudah disetujui DPR, oleh Romeni selangkah lagi gabung timnas. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyambut bahagia keputusan rapat paripurna DPR yang menyetujui pengajuan permohonan kewarganegaraan 3 pesepak bola naturalisasi. Pemain yang mendapat persetujuan adalah Ole Romeni serta 2 pemain keturunan lainnya, Tim Gaye Pence dan Dion Marks. Sebelumnya, Komisi 10 dan 13 DPR telah lebih dulu menyetujui permohonan tersebut dalam agenda rapat kerja bersama Kemenpora dan PSSI. Erick menilai kehadiran Ole Romeni sangat dibutuhkan oleh pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Skill Ole sangat mumpuni, apalagi sejak perkuat Oxford, dia sudah 2 kali membela klub itu, ujar Erick. Kehadiran pemain berusia 24 tahun itu dinilai penting dalam menghadapi laga krusial melawan Australia di lanjutan penyisihan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 20 Maret mendatang. Meskipun belum mencetak gol, Erick menyoroti performa Ole yang mendapat penilaian positif dari pelatih Oxford United, Gary Rowett. Meski belum mencetak gol, tapi menurut pelatih Oxford, Gary Rowett, penampilannya di 2 laga tersebut dinilai baik, walaupun baru bergabung dalam tim, tambahnya. Kehadiran Ole diharapkan dapat menambah variasi dalam strategi permainan timnas Indonesia. Sebagai pemain yang bisa bermain di posisi penyerang sayap kanan, Ole diharapkan dapat menjadi senjata baru dalam lini serang timnas Indonesia. Saya harap, ia bisa menjadi andalan baru timnas untuk cetak gol ke gawang lawan, lanjut Erick Thohir. Dengan skill yang dimiliki, Ole diharapkan bisa memberikan kontribusi besar dan memperkuat daya saing timnas di ajang internasional. Tidak bisa didaftarkan, Dion Marks dan Tim Gaye Pence absen di Piala Asia U20. Dion Marks dan Tim Gaye Pence resmi mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia setelah disetujui oleh DPR RI pada Senin. Kedua pemain ini diproyeksikan memperkuat timnas U20 Indonesia. Selain mereka, Ole Romeni juga berstatus naturalisasi dan akan bergabung dengan timnas senior, berpotensi menjalani debutnya pada Maret mendatang. Meski begitu, Dion dan tim masih harus menunggu untuk bisa mengenakan seragam Garuda Nusantara dalam ajang resmi. Dion Marks memiliki pengalaman bermain sebagai bek tengah di NEC Nijmegen U21, sementara Tim Gaye Pence berposisi sebagai bek kiri di tim senior FC Emmen. Namun, Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, menegaskan bahwa keduanya tidak akan ikut serta dalam Piala Asia U20 2025.
Hal ini disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administrasi, sehingga mereka tidak bisa didaftarkan sebelum tenggat waktu pada tanggal 3 Februari. Oleh karena itu, pelatih Indra Syafri tidak memasukkan mereka dalam skuad yang akan bertanding di turnamen tersebut. Sebagai gantinya, Dion dan tim dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia dalam ajang SEA Games 2025 yang dijadwalkan berlangsung pada Desember tahun ini. Kehadiran mereka diharapkan dapat meningkatkan kekuatan tim dalam menghadapi persaingan di turnamen tersebut. Sumarji menegaskan bahwa meskipun mereka tidak dapat tampil di Piala Asia, peran mereka tetap krusial bagi masa depan timnas U20. Sementara itu, Indra Syafri tengah menyusun daftar 23 pemain yang akan berlaga di Piala Asia U20 2025. Indonesia tergabung dalam grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Tim menargetkan lolos ke semifinal demi mengamankan tiket ke Piala Dunia U20 2025. Untuk memperkuat tim, pelatih juga telah menambah Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih striker guna mematangkan lini serang Garuda Nusantara. Staf Sintayong kembali ke Indonesia, Choi Ju-yang diminta menjadi fisioterapis Garuda Muda. Mantan fisioterapis timnas Indonesia, Choi Ju-yang, dikabarkan bersedia kembali bergabung dengan tim Merah Putih. Namun, pria asal Korea Selatan tersebut tidak akan bertugas di timnas senior, melainkan bersama timnas U17 Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengungkapkan bahwa ia mendapat instruksi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk menghubungi Choi Ju-yang agar kembali membantu tim muda Indonesia. Sebelumnya, Choi Ju-yang pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia pada tanggal 30 Desember tahun 2023 atas permintaan langsung Sintayong. Sebelum ke Indonesia, ia sempat menjadi fisioterapis timnas Vietnam. Namun, setelah 1 tahun bertugas, ia terkena dampak dari pemecatan Sintayong oleh PSSI. Choi kemudian kembali ke Korea Selatan bersama pelatih asal negaranya dan staf lainnya, tetapi sempat menyatakan niatnya untuk kembali ke Indonesia di kemudian hari. Sumarji menilai Choi Ju-yang memiliki kualitas luar biasa dalam pekerjaannya sebagai fisioterapis. Oleh karena itu, PSSI ingin ia segera kembali untuk membantu timnas U17 Indonesia di bawah kepemimpinan Nova Arianto. Nova sendiri membenarkan bahwa Choi Ju-yang akan bergabung dengan timnya, meski belum bisa memastikan kapan ia akan tiba di Indonesia. Nova Arianto dan Choi Ju-yang sudah berdiskusi mengenai kerjasama mereka di timnas U17. Keduanya memiliki hubungan baik sejak sama-sama bekerja di bawah Sintayong. Nova pun menyambut baik keputusan Choi untuk kembali ke Indonesia dan berharap kehadirannya dapat membantu perkembangan tim. Kita tunggu saja kapan dia datang. Yang terpenting, dia sudah bersedia kembali, ujar Nova.